Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Hafsari Putri dengan nomor induk mahasiswa 430402000011. Saya dari kelas Psikologi Islam 2A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi tes psikologi. Klasifikasi tes psikologi. Tes psikologi sangat banyak ragamnya dan sangat luas skornya, sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes tersebut, perlu dilakukan klasifikasi. Klasifikasi yang banyak digunakan adalah, yaitu yang pertama adalah berdasarkan atas banyaknya tes. Ini juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah tes individual atau sering disebut dengan individual test. Maksudnya adalah pada suatu waktu tertentu, tester hanya menghadapi satu testi. Contohnya, tes kepribadian Research TAT, tes inteligensi WISE, tes inteligensi Stanford Binet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tes kelompok atau kelompok tes. Maksudnya adalah pada suatu waktu tertentu, tester menghadapi sekelompok testi. Contohnya, tes inteligensi SPM, tes inteligensi APM, dan lain-lain. Yang kedua adalah berdasarkan atas cara menyelesaikannya. Ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah tes verbal atau sering dikatakan verbal test. Maksudnya adalah testi di dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata, misalnya memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada sesuatu gambar. Contohnya subtes informasi pada tes WISE. Kemudian yang kedua adalah tes nonverbal. Pada tes ini atau sering juga dikatakan performance test. Maksudnya adalah testi tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa, melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya, subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WISE. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan atas cara menilai tes. Ini juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah tes alternatif. Penilaian pada tes ini berdasarkan atas benar atau salah. Jadi hanya ada dua alternatif, yaitu benar atau salah. Kemudian yang kedua adalah tes gradual. Pada tes ini penilaian bersifat gradual. Jadi ada beberapa tingkatan, misalnya diberi nilai 5, 4, 3, 2, atau 1. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan atas fungsi psikis. Yang dijadikan sasaran testing dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah tes perhatian, kemudian tes fantasti, kemudian tes ingatan, dan tes kemauan. Selanjutnya adalah berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang tersedia. Ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah speed test. Maksudnya adalah yang diutamakan dalam tes ini yaitu kecepatan dan ketepatan kerja. Pada tes tipe ini, waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi. Contohnya, tes Kraepelin, tes cepat dan teliti, tes SPM, tes APM, tes kemampuan dasar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah power test. Maksudnya adalah tipe tes yang mengutamakan kemampuan, bukan kecepatan atau ketepatan. Untuk tes tipe ini, waktu mengerjakan tes pada dasarnya tidak dibatasi. Contohnya, tes kepribadian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah berdasarkan atas materi tesnya, yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah tes proyektif. Tes ini disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Dihadapkan agar di dalam testing. Dengan tes demikian, pada testi terjadi mekanisme proyeksi yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, biasanya materi tes terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Contohnya, tes Research TAT, CAT, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua adalah tes non-proyektif. Tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan atas bentuknya. Tes ini dibedakan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah tes benar salah, kemudian yang kedua tes pilihan ganda, yang ketiga tes isian, tes mencari pasangan, tes penyempurnaan, tes mengatur objek, tes deret angka, dan tes rancangan balok. Selanjutnya adalah berdasarkan atas penciptanya. Tes ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah tes Rogers-Binet-Simon, kemudian tes Kraepelin, tes Wechsler, dan tes Raven. Selanjutnya adalah berdasarkan aspek yang diukur. Tes ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah tes kecerdasan atau tes inteligensi, General Intelligence Test. Kemudian yang kedua adalah tes bakat, aptitude test. Kemudian yang ketiga adalah tes kepribadian atau personality test. Klasifikasi tes yang diuraikan di atas secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam tes inteligensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tes inteligensi. Tes yang mengungkapkan inteligensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Nilai tes inteligensi seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Kemudian yang kedua adalah tes bakat atau sering disebut pula sebagai tes bakat khusus. Di sini kita mencoba untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tes kepribadian. Di sini kita mencoba untuk mengungkapkan sebagai ciri kepribadian tertentu seperti introversi, penyesuaian sosial, dan sebagainya yang berkaitan dengan kepribadian. Kemudian yang terakhir adalah tes minat. Maksudnya tes minat ini mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Minat yang terungkap melalui tes minat ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar dinyatakan, yang biasanya bukan merupakan minat yang sesungguhnya. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.